Halo semuanya, selamat datang di materi negosiasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yuk simak penjelasannya. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan. Adapun tujuan dari negosiasi, yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Dua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Tiga, mencari penyelesaian. Empat, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Setelah kita membahas pengertian dan tujuan, selanjutnya kita membahas struktur negosiasi. Struktur negosiasi ada 5, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Orientasi berisi tujuan yang ingin disampaikan negosiator. Pengajuan berisi sanggahan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. Penawaran berisi argumentasi dari negosiator 1 untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui negosiator 2. Persetujuan berisi penolakan atau penerimaan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. Dan yang terakhir, penutup berisi terjadinya kesepakatan atau ketidaksepakatan. Ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, terdapat partisipan, yaitu pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Yang kedua, terdapat perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, merupakan media penghasil kesepakatan. Yang keempat, ada kesepakatan yang diterima kedua belah pihak sebagai hasil negosiasi. Yang kelima, menitik beratkan pada kepentingan bersama dan saling menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis negosiasi. Negosiasi terdiri dari beberapa jenis, antara lain negosiasi berdasarkan situasi, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, dan negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi berdasarkan situasi dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal yaitu salah satu negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Dalam negosiasi ini, pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contohnya yaitu suatu negosiasi antar dua perusahaan. Sebaliknya, negosiasi non-formal atau informal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga sering bernegosiasi. Negosiasi ini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Contohnya yaitu negosiasi antara ayah dan anak. Negosiasi ini tidak membutuhkan suatu perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Selanjutnya adalah negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi berdasarkan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah yaitu negosiasi yang dilakukan oleh 2 negosiator atau juga lebih dan pihak penengah. Negosiator akan saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas untuk dapat memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contohnya adalah sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan juga tergugat yaitu pihak yang bernegosiasi. Hakim berperan sebagai pihak penengah. Sebaliknya, negosiasi tanpa pihak penengah yaitu negosiasi yang dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih. Negosiasi dapat dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga berbagai keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang akan bernegosiasi.
Contohnya adalah negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Yang terakhir adalah negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi berdasarkan untung rugi dibagi menjadi 4, yaitu negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Negosiasi kolaborasi atau disebut juga dengan win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, para negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Negosiasi dominasi disebut juga dengan win-loss. Dalam negosiasi ini, negosiator juga akan mendapatkan sebuah keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi juga akan mendapatkan sebuah keuntungan lebih kecil. Negosiasi akomodasi atau disebut juga dengan loss-win. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator akan mendapatkan keuntungan sangat kecil bahkan kerugian. Sementara itu, para pihak lawan negosiasi akan mendapatkan sebuah keuntungan sangat besar, bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian ini juga dikarenakan kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik atau disebut juga dengan loss-loss. Dalam negosiasi ini, kedua pihak akan menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, dari kedua pihak tidak bersepakat untuk dapat menyelesaikan konflik. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis-jenis negosiasi. Nah, agar kalian lebih memahami apa itu negosiasi, saya akan memberikan satu contoh teks negosiasi. Nah, di sini ada dialog antara pengusaha dan pihak bank. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Baik, mari saya antar menuju kepala bagian kredit. Jadi begini Pak, saya niatnya akan mengembangkan usaha. Maka dari itu saya akan mengajukan kredit. Berapa jumlah yang dibutuhkan untuk usaha yang Bapak ingin kembangkan? Saya butuh uang sebesar 300 juta. Bisakah saya mendapatkan pinjaman dengan jumlah tersebut? Maaf sebelumnya, tapi kan jumlah pinjaman Bapak terlalu besar. Bagaimana jika pihak bank memberi 200 juta? Tidak bisa lebih dari itu ya Pak. Saya kan nasabah lama di bank ini. Baiklah, Bapak saya beri 220 juta. Bagaimana Pak? Tolong dilebihkan lagi ya Pak, saya membutuhkan lebih banyak uang untuk mengembangkan usaha. Baiklah, maksimal bank hanya bisa memberikan pinjaman sebesar 250 juta. Oke, bisa saya ambil kapan uangnya? Kalau Bapak setuju, uang 250 juta bisa dicairkan secepatnya. Saya setuju Pak, kemudian bagaimana lagi? Pihak bank akan memberikan pelayanan terbaik. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dahulu ya, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai teks negosiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semangat belajar, sampai jumpa lagi.